Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Dengan kondisi sehat saat ini, semoga kita tetap semangat untuk belajar. Apa tetap semangat untuk belajar? Semangat? Alhamdulillah. Kita harus semangat adik-adik, semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Adik-adik, anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita belajar bab satu, yaitu mari mengaji dan mengkaji Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Hal ini yang kita perlu pelajari adik-adik ke depannya. Apa sih tujuan pembelajaran dari materi hari ini adik-adik? Ayo kita lihat bersama-sama. Oke, yang pertama adik-adik, tujuan pembelajaran kita membaca Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil atau membaca dengan baik adik-adik sesuai dengan tajwidnya. Yang kedua, menghafal dan memahami makna Al-Quran Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, menghafal dan memahami hadis tentang keragaman. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap menghargai keragaman di sekolah dan di lingkungan. Dalam pertemuan kali ini adik-adik, dari tujuan pembelajaran ini kita akan belajar dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama kita membaca Al-Quran Al-Hujurat dengan tertil serta menghafal dan memahami makna Al-Quran Al-Hujurat adik-adik. Untuk minggu depan kita belajar menghafal dan memahami hadis tentang keragaman. Adik-adik, sebelum kita membahas makna Al-Quran Al-Hujurat, kita ngaji dulu bareng-bareng bersama-sama Al-Quran Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Ini adik-adik adalah lafal dari ayat surat Al-Hujurat ayat 13 adik-adik. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Itulah adik makna dari Al-Quran surat Al-Hujurat. Dari makna Al-Hujurat tersebut adik-adik ada isi-isi pokok Al-Quran Al-Hujurat yang perlu kita ingat adik-adik, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari makna Al-Hujurat itu isi pokok-pokoknya, yang pertama adalah ide pokoknya manusia memiliki asal usul yang sama, yaitu dari lafal yang pertama adik-adik, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Nah, di sini asal usul kita sama. Siapa adik-adik? Manusia pertama kali adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Beliau adalah bapak dan ibu pertama bagi kita yang Allah ciptakan. Untuk saat ini kita dilahirkan dari ayah dan ibu di rumah. Oleh karena itu kita harus menghormati ayah dan ibu di rumah adik-adik ya. Tidak boleh nakal kepada ibu, kita harus menghormati, membantunya. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain karena kita memiliki bapak dan ibu yang sama, yaitu dari Nabi Adam. Yang kedua adik-adik, keragaman diciptakan untuk saling mengenal adik-adik. Karena memang keragaman itu adalah sunatullah. Karena Allah sudah menciptakan kita itu sangat beragam. Sama seperti buah-buahan yang kita kenal setiap hari. Ada buah anggur, ada buah jeruk yang rasanya beda-beda.
Manusia juga seperti itu adik-adik, beda-beda. Yang laki-laki diciptakan semuanya beda, tidak sama wajahnya, karakternya tidak sama. Yang perempuan diciptakan juga tidak sama perempuan. Apalagi laki-laki dan perempuan memang tentu berbeda. Karena itu keberagaman itu adalah sunnatullah. Dan juga adik-adik dalam keberagaman Allah juga dalam sunnahnya menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila, dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adik-adik. Kalau bangsa kita hidup di mana saat ini? Adalah di Indonesia. Kita disebut bangsa Indonesia. Kalau kita umroh dan haji di mana? Di negara Arab, Arab Saudi, maka di sana disebut dengan bangsa Arab adik-adik dan seterusnya. Untuk suku adik-adik, kita di sini di Indonesia banyak suku yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalau kita setiap hari di sini di lingkungan SDN Namungan 2, Kecamatan Lodok Ombong, ini adik-adik rata-rata sukunya Madura, karena rata-rata bisa Madura. Kita ini Madura turunan adik-adik tapi tinggal di Jawa. Dan juga ada suku Jawa, dan juga ada suku Batak, ada suku Betawi, ada suku Dayak, dan kita harus saling mengenal adik-adik. Di tetangga kita ada yang suku Jawa, kita harus saling menghargai. Bila bisa yang Jawa belajar Madura, Madura belajar yang Jawa, agar lebih akrab dan menciptakan kedamaian kerukunan di lingkungan masyarakat. Berikutnya adik-adik, dari pesan Al-Hujurat adalah inna akramakum indahu atqakum, yaitu takwa menjadikan ukuran kemuliaan. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang memiliki harta, bukan orang yang memiliki jabatan, tapi lah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bagaimana? Orang bertakwa itu adik-adik yang rajin sholat, ngaji, selalu berbuat baik kepada orang lain, dan selalu menjaga hatinya dari prasangka buruk, dari sikap hasad, iri, dan dengki. Dan yang terakhir adik-adik, isi pokok dari surah Al-Hujurat adalah Allah Maha mengetahui segalanya. Allah juga tahu apa yang kita tutupin dan apa Allah yang kita sembunyikan. Oleh karena itu kita selalu menjaga hati kita untuk berprasangka baik dan berbuat baik adik-adik. Anak-anakku, kesimpulan dari materi hari ini, kita membaca dan mengartikan Al-Quran surah Al-Hujurat. Yang pertama kesimpulannya, kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Yang kedua, keragaman adalah anugerah yang harus kita hargai, karena keberagaman itu merupakan sunnah dari Allah yang disebut dengan sunnatullah. Yang ketiga, Allah menilai ketakwaan bukan penampilan atau kekayaan, yang sudah Pak Gun tadi sampaikan. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan adalah wujud iman dan akhlak mulia. Dengan perbedaan itu yang sudah disampaikan tadi, kita harus saling menghargai, bersikap toleransi, saling melengkapi, dan gotong royong di masyarakat. Karena perbuatan baik itu juga termasuk dari iman dan akhlak mulia. Ya adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Kita akan lanjut pembelajaran tentang materi yang sama, yaitu kita melanjutkan ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menghafal dan baca dan memaknai hadis tentang keragaman. Mohon untuk di rumah dipelajari lagi. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan menghafal dan membaca hadis tentang keberagaman. Terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.